Ya, halo sobat, apakah kalian bosan kerja si pabrik? Ini ada solusi terbaik bagi kamu yang ingin merubah nasib. Tonton video berikut ya. Halo guys, kita ketemu lagi di channel Bosan Jadi Karyawan. Kali ini kita akan bahas tentang usaha yang sedang viral, yaitu cara budidaya ikan koi untuk pemula terbukti berhasil. Simak video berikut ini. Ikan koi mulai dikenal luas oleh masyarakat karena orang Jepang yang senang memeliharanya dan memasarkannya ke berbagai negara. Hal tersebut dikarenakan, tidak hanya sebagai simbol persahabatan yang abadi serta cinta yang tulus, masyarakat Jepang juga percaya bahwa jenis ikan satu ini dapat mendatangkan keberuntungan. Namun, untuk di Indonesia itu sendiri budidaya ikan koi mulai populer sejak tahun 1960, yakni ketika Presiden Soekarno diberi hadiah ikan koi oleh pemimpin Cina pada masa itu, yang kemudian ikan koi tersebut ia berikan kepada para budidaya ternak ikan koi beserta ikan-ikan lainnya yang terletak di Batu, Jawa Timur, untuk dikembangbiakan. Nah, benih inilah yang sekaligus menjadi asal mula budidaya ternak ikan koi yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Meskipun kualitas ikan koi lokal masih dipandang sebelah mata, namun tak bisa dipungkiri bahwa budidaya ternak ikan koi itu sendiri terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Bagi kamu yang ingin memulai bisnis budidaya ternak ikan koi bisa dijadikan sebagai peluang yang cukup menjanjikan. Ditambah lagi dengan hadirnya para ikan koi impor yang datang membuat budidaya ternak ikan koi lokal semakin bersaing dalam segi harga. Tidak hanya peluang yang baik, bisnis budidaya ternak ikan koi juga sangat mudah dilakukan, terutama untuk para pemula. Bagi yang ingin memulai bisnis budidaya ternak ikan koi tetapi tidak tahu bagaimana cara memulainya, tak perlu khawatir. Karena kali ini kita akan membahas lengkap mengenai langkah budidaya ternak ikan koi untuk pemula. Langkah awal budidaya ikan koi untuk pemula. 1. Memilih indukan yang berkualitas. Indukan memiliki peran yang sangat penting di dalam bisnis budidaya ternak ikan koi. Perlu diketahui bahwa indukan ikan koi yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Hanya saja, mendapatkan indukan ikan koi berkualitas mungkin akan sedikit lebih sulit. Nah, apabila kamu mengalami kesulitan dalam menemukan indukan berkualitas, jangan ragu untuk meminjamnya dari para pecinta ikan koi yang memiliki ikan koi berkualitas untuk dikoleksi. Biasanya, para pecinta ikan koi ini tidak memiliki waktu untuk mengawinkan ikan koi miliknya, padahal perkawinan jelas akan menjaga ikan koi agar tetap sehat. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh kamu sebagai budidaya ternak ikan koi untuk menjalin kerjasama. Para pecinta ikan koi akan diuntungkan karena ikannya dapat dikawinkan, sedangkan para budidaya ternak ikan koi akan merasa senang karena berhasil mendapatkan indukan ikan yang berkualitas. Memang, bagaimana sih caranya membedakan ikan koi yang sehat, berkualitas, dan siap kawin? Ikan koi tersebut harus memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu umur sudah mencapai lebih dari 1-2 tahun. Jenis ikan yang dipelihara sama atau mendekati, misalkan kohaku dengan kohaku. Memiliki bentuk tubuh ideal dan memiliki lekukan yang apabila dilihat dari atas, mirip dengan torpedo. Gaya berenang yang cukup tenang dan seimbang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Memiliki warna yang cemerlang dan kontras. Gerakannya gesit atau tidak banyak diam di dasar kolam. Indukan jantan dan betina telah sama-sama matang untuk dikawinkan. Perlu diketahui bahwa indukan betina dan jantan sebaiknya dipelihara di kolam yang berbeda agar ketika telah waktunya dikawinkan, indukan tidak perlu mengalami pemberokan atau puasa untuk dikawinkan lagi. Umumnya, pemeliharaan kolam indukan sama dengan pemeliharaan kolam pembesaran. 2. Pembuatan kolam. Budidaya ternak ikan koi ataupun budidaya ikan apapun tentu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolam yang dapat menampung ikan-ikan tersebut.
Ada berbagai jenis kolam ikan yang bisa kamu gunakan, seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, dan masih banyak lagi. Namun, untuk budidaya ternak ikan koi itu sendiri, berhubung jenis ikan satu ini cukup mudah untuk dirawat, kamu bahkan bisa merawatnya di akuarium. Namun agar hasil lebih maksimal, sebaiknya kamu menggunakan kolam plesteran dengan sinar matahari yang cukup serta memiliki saluran air yang terjaga. Selain itu, pada saluran air juga jangan lupa dipasangkan saringan halus agar anakan ikan koi tidak ikut hanyut bersamaan dengan air yang keluar. Idealnya, kolam air untuk budidaya ikan koi memiliki ukuran setidaknya 3-6 meter dengan kedalaman 100 cm dan ketinggian air 60 cm. Tidak hanya itu saja, sebaiknya kolam air yang sudah dibuat dibiarkan benar-benar kering terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum diisi oleh air, agar kolam tersebut terhindari dari bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam semen. Setelah kering, barulah kamu bisa memasukkan air. Namun, air tersebut juga harus diendapkan dulu kurang lebih selama 24 jam sebelum mulai memasukkan indukan koi. Jangan lupa juga untuk menyediakan kakaban yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk meletakkan telur-telur ikan koi. Tahapan pemijahan. Sebenarnya seluruh tahapan yang terdapat di dalam prosesi budidaya ternak ikan koi sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan budidaya ternak ikan koi itu sendiri, termasuk dengan tahap pemijahan. Tahap satu ini tak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan bisnis budidaya ternak ikan koi yang kamu jalani. Untuk meminimalisir kegagalan, kamu sebaiknya menyediakan pejantan lebih dari satu, untuk menghindari salah satu penjantan dalam kondisi yang tidak sehat. Setidaknya, sediakanlah indukan jantan sebanyak 3 hingga 5 ekor. Setelah seluruh persiapan telah selesai, maka waktunya untuk memasukkan induk betina ke dalam kolam pemijahan terlebih dahulu kurang lebih sekitar jam 4 sore. Kemudian setelah menunggu 3-5 jam, barulah mulai memasukkan induk jantan ke dalam kolam. Prosesi pemijahan itu sendiri biasanya akan berlangsung pada tengah malam. Di dalam prosesi pemijahan di budidaya ternak ikan koi, indukan betina akan mengelilingi kolam sedangkan sang jantan akan mengikuti di belakang dengan sesekali menempelkan badannya pada betina. Berikut adalah cara budidaya ternak ikan koi di dalam tahap pemijahan yang harus kamu ketahui, yaitu: proses pertama, betina akan mengeluarkan telur yang diikuti dengan pejantan yang mengeluarkan sperma. Biasanya, telur yang telah dibuahi akan menempel pada kakaban atau tanaman air dan perkawinan selesai pada pagi hari. Setelah itu, segeralah pisahkan induk dari kolam pemijahan agar telur-telur selamat dari kemungkinan dimangsa oleh induknya sendiri. Di dalam proses penetasan larva, butuh ketelitian secara akurat terhadap suhu air. Apabila suhu air terlalu dingin, maka larva akan lama untuk menetas. Sedangkan apabila suhu air terlalu panas, larva justru akan lebih cepat membusuk. Maka dari itu, usahakanlah untuk mengatur suhu air secara akurat dan ideal. Telur akan menetas kurang lebih selama 48 jam. Setiap larva yang baru menetas biasanya akan memiliki cadangan makanan untuk bertahan setidaknya 3-5 hari, sehingga jangan langsung memberi makan pada larva tersebut setelah mereka menetas. Setelah persediaan makanan habis dalam waktu 5 hari, berikan larva tersebut makanan hidup seperti kutu air yang telah disaring. Makanan hidup ini akan lebih baik dibandingkan kuning telur yang direbus, karena air akan lebih terjaga kebersihannya. Ketika ikan koi tersebut telah mencapai panjang hingga 1,5 cm, maka kamu bisa mengganti makanannya menjadi cacing sutera. Tetapi, pemberian cacing sutera tersebut tidak diberikan lagi ketika ikan sudah berumur sekitar 3 mingguan. Teknik budidaya ikan koi agar berkembang lebih baik. 1. Selalu jaga kualitas air. Ketika melakukan budidaya ternak ikan koi, jagalah kondisi kolam tetap bersih agar ikan koi yang kamu pelihara tetap sehat. Selain itu, jangan lupa untuk selalu memperhatikan suhu dan tingkat kekeruhan air. Jangan sampai air ikan koi menjadi keruh karena hal tersebut akan membuat ikan koi menjadi tidak sehat. Walaupun sudah menggunakan filter pada kolam ikan koi, tidak menutup kemungkinan kolam menjadi keruh karena kotoran yang dikeluarkan oleh para ikan-ikan koi tersebut. Maka dari itu, untuk menjaga kualitas air di dalam kondisi yang baik,
ada baiknya untuk mengganti air kolam sekitar 10% setidaknya seminggu sekali. Jangan pernah mengganti air kolam secara keseluruhan karena ikan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Adaptasi terhadap pergantian air kolam terkadang akan membuat ikan justru menjadi stres, sehingga akan lebih baik untuk tidak menguras air kolam seutuhnya. Selain itu, kondisi air juga bisa mempengaruhi warna koi hingga 20%. Perlu diingat bahwa warna ikan koi bisa mempengaruhi kualitas dan harga pasaran dari ikan tersebut. Dua, pembatasan jumlah ikan di dalam kolam. Ikan koi membutuhkan ruang gerak yang cukup lega agar dapat tumbuh menjadi besar dengan cepat. Maka dari itu, jumlah ikan koi yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan ikan koi tersebut. Kamu harus memperhatikan jumlah ikan yang dimiliki dengan besaran kolam yang ada. 3. Perhatikan kadar keasaman kolam air. Kolam semen baru biasanya akan meninggalkan bau semen yang tidak bisa diterima oleh ikan koi, yang memungkinkan ikan koi tersebut justru menjadi mabuk. Maka dari itu, untuk menghilangkan bau semen dengan cepat, para budidaya ikan koi biasanya akan menggunakan pelepah pisang. Selain itu kamu juga harus menjaga kadar keasaman air kolam pada level 6,5 hingga 8,5 agar ikan koi selalu dalam kondisi sehat. Meskipun memiliki prosesi yang panjang, sebenarnya bisnis budidaya ternak ikan koi lebih mudah dari yang kita bayangkan loh. Modalnya pun cenderung terjangkau. Hanya modal 500.000, kita bisa beli indukan yang berkualitas. Dan nanti hasil anakannya bisa dijual sampai jutaan rupiah. Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, apakah kamu tertarik untuk memulai bisnis ikan koi tetapi masih memiliki modal yang terbatas? Janganlah khawatir. Itu tadi cara budidaya ikan koi untuk pemula versi bosan jadi karyawan. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.